Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channelnya Petani Kampung. Untuk kesempatan kali ini saya masih berada di dalam pembahasan tanaman cabai rawit merah. Dan saya akan melakukan pemupukan pada tanaman cabai rawit merah fase generatif ataupun masa-masa panen. Nah, untuk sahabat-sahabat petani semua, silakan tekan tombol subscribe dan loncengnya agar mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channelnya Petani Kampung. Untuk pupuk yang akan saya gunakan, ini terdiri dari dua jenis pupuk yang bertujuan ini untuk meningkatkan potensi hasil, memperlebat buah, lalu mencegah kerontokan bunga, dan yang tak kalah penting ini untuk melindungi tanaman dari serangan jamur baik dari bawah ataupun dari serangan jamur dari atas. Nah, untuk jenis pupuk yang akan saya gunakan itu merupakan jenis pupuk yang dominan terhadap kalium yang tinggi. Nah, itu dikhususkan untuk salah satu cara dalam mengatasi penyakit antraknos yang sering menyerang pada tanaman cabai. Sehingga dengan cara tersebut maka tekstur ataupun kulit buah itu lebih tebal dan tanaman lebih sehat, sehingga kita bisa mempersempit ataupun bisa mencegah dan mengobati penyakit antraknosa, salah satunya dengan melakukan pemupukan yang mengandung unsur kalium yang tinggi. Nah, untuk sahabat-sahabat petani semua, simak terus videonya untuk mendapatkan sesuatu yang lebih bermanfaat dalam melakukan perawatan tanaman cabai rawit merah. Inilah pupuk yang akan saya gunakan pada pemupukan tanaman cabai di fase generatif ataupun pada saat mulai pemetikan ataupun masa panen. Nah, untuk yang pertama saya menggunakan pupuk KCL ataupun MOP. Ini merupakan pupuk yang mengandung unsur kalium yang tinggi sekitar 60%, dan ini sangat bagus sekali sahabat-sahabat petani semua dalam meningkatkan potensi hasil, lalu mencegah kerontokan bunga, memperkokoh tanaman. Ini merupakan salah satu cara saya dalam mengatasi serangan patek pada tanaman cabai. Sehingga dengan pemberian pupuk kalium yang tinggi maka tanaman tidak mudah terserang oleh penyakit. Nah, lalu untuk yang satunya ini saya menggunakan biofosfat dari Japamas. Nah, pupuk ini merupakan pupuk dengan kandungan fosfat 14%, lalu kalsium 30%, dan yang tak kalah penting sahabat-sahabat petani semua, biofosfat ini dilengkapi dengan biomikroorganisme. Di antaranya adalah Trichoderma harzianum, Aspergillus, lalu Azotobacter, dan Pseudomonas sp. Nah, dari beberapa mikroorganisme tersebut maka pupuk biofosfat ini sangat bagus dalam melindungi tanaman dari serangan jamur dan bakteri. Nah, dengan memadukan kedua pupuk ini maka kita bisa berupaya dalam menyehatkan tanaman, meningkatkan potensi hasil, lalu mencegah si tanaman dari rontok bunga dan meminimalisir serangan
antraknos ataupun serangan patek. Nah, untuk dosis aplikasi dalam pemupukan yang akan saya lakukan sekarang, untuk komposisi saya menggunakan 1:1 antara kalium MOP ataupun KCl, lalu biofosfat itu 1:1. Nah, untuk populasi yang saya tanam, tanaman cabai yang sekarang ini sekitar 5.000 pohon, sahabat-sahabat petani semua. Saya tanam dalam satu baris. Dan mungkin bagi sahabat-sahabat petani semua yang baru menemukan ataupun baru menonton videonya tanaman cabai dari channel Petani Kampung, ini merupakan tanaman cabai tumpang sari dengan jahe yang tempo lalu. Jadi sahabat-sahabat petani semua bisa mengikuti caranya Petani Kampung dalam budidaya tanaman antara jahe tumpang sari dengan cabai. Dan untuk hasilnya pun, untuk yang sekarang alhamdulillah untuk si pertumbuhan sudah maksimal. Nah, lalu untuk dosis aplikasi sahabat-sahabat petani semua dari pemupukan yang sekarang, dikarenakan untuk perbandingan itu saya menggunakan 1:1. Nah, jadi untuk dosis aplikasi per pokok tanaman itu menggunakan KCl 10 gram, lalu biofosfatnya 10 gram. Jadi untuk kedua pupuk ini apabila sudah dicampur, maka kita bisa menggunakan 20 gram per pokok tanaman. Nah, untuk metode pemupukan dalam tanaman cabai rawit merah yang saya rawat sekarang, ini saya menggunakan sistem tabur, dikarenakan penanaman ataupun perawatan yang sekarang ini di musim hujan, sehingga sistem tabur ini mungkin lebih efektif sahabat-sahabat petani semua, dikarenakan si kandungan unsur-unsur pupuk yang kita berikan itu akan diserap perlahan oleh tanaman. Jadi sistem tabur lebih menyetabilkan tanaman dan tidak terlalu kaget sahabat-sahabat petani semua. Jadi saya menggunakan sistem tabur dalam pemupukan tanaman cabai rawit merah. Nah, mungkin hanya sekian video kali ini. Semoga bermanfaat bagi sahabat-sahabat petani semua yang sekarang lagi budidaya tanaman cabai rawit merah, dan semoga harga cabainya merangkak naik agar kesejahteraan petani ini lebih sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.